Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Saya Usman akan kembali menemani Anda untuk membahas soal-soal terkait dengan farmasian dan khususnya farmakokinetik. Namun saya mohon maaf, selama kurang lebih 2 semester saya vakum tidak membuat video apa-apa karena kesibukan yang lain. Dan baru kali ini saya sempat untuk membuat hadir lagi bersama Anda untuk membahas suatu topik yang mungkin bisa dikatakan cukup menarik, yaitu hubungan antara logaritma berbasis bilangan 10 dan logaritma berbasis bilangan E yang cukup banyak diaplikasikan pada hitungan farmasi, khususnya pada perhitungan farmakokinetik, kinetika orde 1. Terkait dengan kinetika orde 1 maupun orde 0, saya sudah membahas di video-video saya sebelumnya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa pola persamaan kinetika orde 1 dapat ditulis dalam 3 pola persamaan yang maksudnya sama, tinggal yang mana kita suka untuk gunakan. Bentuk yang pertama atau pola pertama adalah pola eksponensial, yaitu C sama dengan C0 kali E pangkat minus KT. Pola ini merupakan hasil penurunan dari hasil integrasi dari model diferensial kinetika orde 1 sehingga menghasilkan persamaan eksponensial seperti ini. Kemudian dari persamaan eksponensial ini dapat diturunkan atau diubah menjadi persamaan linear logaritma natural dengan menggunakan prinsip sifat logaritma, yaitu ln C0 ln C sama dengan ln C0 dikurang KT. Kemudian dengan menggunakan hubungan antara ln atau logaritma natural dengan logaritma berbasis 10, maka pola persamaan kinetika orde 1 juga dapat ditulis dalam persamaan linear logaritma berbasis 10, yaitu log C sama dengan log C0 dikurang K per 2,303 T, di mana C0 itu adalah kadar awal obat di dalam darah, dalam plasma. Kalau kita bicara kadar obat dalam tubuh, kemudian C kadar obat pada waktu T, kadar obat yang tersisa pada waktu T, kemudian K adalah ketetapan laju penurunan orde 1 atau laju eliminasi orde 1. Nah, yang menariknya di sini adalah adanya faktor 2,303 ini. Pada video saya yang lalu ada yang menanyakan, jadi pada video saya di penentuan parameter farmakokinetik model 1 kompartemen, ada yang bertanya, ini dari akun Winwidya di 004, dia bertanya, Pak, nilai 2,303 itu dari mana? Ya, tolong banget direspon Pak dosen saya nanyain. Jadi kelihatannya pertanyaan titipan dosennya, saya tidak tahu ini, saya tidak tahu ini mahasiswa dari mana, tapi cukup menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba untuk menunjukkan dari mana asal muasal angka 2,303 itu atau faktor 2,303 itu. Nah, kita mulai dari operasi matematika. Kita kenal operasi matematika kita. Matematika itu berpasang-pasangan. Yang pertama mulai dari penjumlahan berpasangan dan pengurangan, yaitu misalnya A tambah X sama dengan B. Untuk menemukan nilai X, maka kita nyatakan dalam pengurangan B sama dengan A, kemudian perkalian versus pembagian, A kali X sama dengan B. Untuk mencari X, X sama dengan B per A atau B dibagi A. Kemudian operasi yang ketiga, pasangan bilangan berpangkat dengan akar, yaitu X pangkat A sama dengan B. Maka untuk mencari nilai X, maka digunakan operasi akar pangkat A dari B. Kemudian yang keempat, itu pangkat bilangan, operasi pemangkatan bilangan atau pangkat bilangan eksponen versus logaritma. Nah, di sini kelihatannya mirip tapi berbeda sebenarnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah A pangkat X sama dengan B. Kalau yang di atas di ini adalah yang dicari adalah bilangan yang dipangkatkan. Sedangkan di sini pangkat dari bilangan.
yang dicari. Jadi A pangkat X sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai X maka dilakukan operasi logaritma, yaitu biasa kita baca langsung A log B. Padahal sesungguhnya kita baca secara definisi itu logaritma berbasis A dari B, atau logaritma berbilangan dasar A dari B sama dengan X. Nah, definisi logaritma sendiri adalah logaritma adalah inverse dari perpangkatan atau eksponen, yaitu mencari nilai pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Dengan demikian, logaritma bilangan dapat didefinisikan berikut. Misalkan B adalah bilangan positif, B di atas 0 dan bukan 0, dan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1 atau di atas 1. Jadi A itu tidak boleh sama dengan 1, tapi antara 0 dan 1 atau di atas 1, maka pernyataan A log B sama dengan X hanya benar jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B, di mana A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan A itu antara 0 sampai 1 dan di atas 1, tidak boleh 1, bukan 1 atau bukan 0. B disebut sebagai numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya dengan ketentuan B itu bilangan positif di atas 0, bukan bilangan negatif. Dan X adalah hasil logaritma, ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Dari pernyataan umum A log B sama dengan X, jika B dapat diuraikan menjadi bilangan A pangkat X, sehingga A log A pangkat X sama dengan X. Jadi kita lihat di sini A, ya, ini A dengan A di sini sama, maka X-nya sama dengan sini. Sehingga, maka tentu saja nilai X dapat diketahui secara langsung. Misalnya, 2 log 8. Nah, 8 itu dapat dinyatakan menjadi 2 pangkat 3. Ya. Sehingga kita lihat ini 2 dan 2 di sini sama-sama, maka pangkat inilah yang menjadi nilai logaritmanya. Contoh berikutnya, 3 log 9. Kita tahu 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, jadi bilangan basisnya sama, kemudian pangkatnya sama, itulah hasil logaritmanya. Kemudian selanjutnya 4 log 16 misalnya, 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Jadi 4 log 4 pangkat 2 sama dengan 2, dan contoh berikutnya 10 log 100. 100 itu sama dengan 10 1000 itu ya 10 log 1000, 1000 terus 10 pangkat 3 sama dengan 3. Sehingga tidak perlu menggunakan alat bantu atau kalkulator dan sejenisnya. Nah, dari pernyataan umum berikut selanjutnya, pada dasarnya dalam menulis kalimat matematika logaritma itu, bilangan basis atau A wajib ditulis. Jadi ini wajib ditulis di sini, kecuali bilangan basisnya 10 atau bilangan natural Euler yang disimbol dengan bilangan E. Ini itu huruf non kapital. Sehingga kalau kita menulis 10 log N, cukup ditulis log N saja. Ini yang banyak kita ya, cukup ditulis dengan bila kalimat dan N, disebut logaritma natural. Nah, kita kembali lagi, apa itu bilangan Euler? Bilangan Euler atau disingkat disimbol dengan bilangan E ada bilangan irasional yang bernilai seperti ini, dan kalau kita
gunakan kalkulator dari basis Windows, itu kalau di situ ada tombol E, itu bilangan error, itu kalau kita klik bilangan tombol E ini akan muncul angka-angka ini. Ya, ini namanya bilangan Euler. Dan biasanya dibulatkan menjadi 2 desimal saja, menjadi 2,72. Nah, bilangan ini dinamakan bilangan Euler sebagai penghargaan kepada ahli matematika Swiss yang menemukannya, dan nama lengkapnya Leonhard Euler. Jadi Mr. Euler ini mengotak-atik persamaan diferensial integral sehingga menemukan bilangan unik seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan kalimat atau pernyataan 2 log 5? 3 log 8, 10 log 90. Nah, ini bilangan 5 tidak bisa diuraikan menjadi bilangan 2 berpangkat bilangan bulat. Nah, 8 juga tidak bisa dinyatakan dalam bilangan 3 berpangkat bulat. Demikian pula dengan 90. Nah, sehingga ini perlu alat bantu perhitungan kalkulator. Cuma masalahnya di kalkulator itu hanya ada 2 tombol hitungan logaritma, yaitu log dan len. Logaritma berbasis bilangan 10 dan logaritma berbasis bilangan E. Sehingga kita perlu kembali meninjau mereview sifat-sifat logaritma. Nah, kita lihat sifat-sifat logaritma. Kalau dikatakan A log A pangkat N, maka tentunya nilainya N. A log A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini A pangkat 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Bilangan 1 itu semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Nah, kalau di sini nyatakan A pangkat 0, maka ya, tentu jawabannya adalah 1. Selanjutnya, sifat-sifat turunan berikutnya itu kalau bentuknya seperti ini, A log B. A log B ini kalau bukan berbasis 10 tidak bisa dihitung dengan pakai kalkulator, maka bentuknya juga menjadi log B per log A. Jadi ini A ini turun menjadi log juga. Sehingga berubah menjadi logaritma berbasis 10 dan bisa dihitung dengan kalkulator. Kemudian ada juga sifat yang kedua, log A kali B. Jadi dua bilangan yang dilogaritmakan bisa diuraikan menjadi log A tambah log B. Atau kalau dibagi, log A dikurang log B. Kemudian sifat berikutnya adalah kalau log A pangkat B, maka B-nya menjadi faktor B log A. Dari mana ini? Ya, misalnya kita log A kali B. Kalau B-nya kita ganti dengan A, berarti log A pangkat 2. Berarti log A pangkat 2 sama dengan log A tambah log A. Artinya 2 kali log A. Itulah asal-muasal sifat yang keempat ini. Nah, sekarang kita lihat fokus pada hubungan antara log N dan len N. Diketahui bahwa len N itu sama dengan E log N, seperti pada set sebelumnya. Ya. Len N sama dengan E log N. Sehingga kita mendapatkan bentuk seperti ini. Berdasarkan sifat logaritma ya seperti ini, A log B dibagi log A, maka kalau E log N itu sama dengan log N per log E atau seper log E dikali log N. Nah, kalau kita hitung di kalkulator, maka nilai log E itu sekian, 0,434 dan seterusnya. Kalau di inverse ya, seper log E, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sinilah asal muasalnya 2,302 itu kalau dibulatkan 2,303. Nah, sehingga log N itu sama dengan 2, ln N itu sama dengan 2,303 ln N. Log N seperti ini. Nah, itulah asal muasal faktor 2,303
pada log n tersebut. Saya kira itulah penjelasan mengenai itu. Semoga pertanyaan sudah bisa dijawab, sudah terjawab dan dapat bermanfaat. Dan demikianlah penjelasan saya kali ini, pembahasan saya kali ini tentang hubungan log n dan ln. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.